kesempatan Tuhan untuk kami belajar bersama, mempelajari pembelajaran tentang Engkau. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, berikan kami pemahaman, setelah memberikan kami pengertian ya Bapak, supaya kami dapat memahami di setiap materi-materi yang akan dijelaskan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang saat ini belajar. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat memahami serta mengerti dari setiap pembelajaran yang akan disampaikan ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, Kau pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada Bapak, Kau selalu menyertai kehidupan kami, Kau berkati apa yang kami lakukan, apa yang menjadi tindakan kami Tuhan. Biarlah semua ini boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami memulai pembelajaran kami hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Elisia, biasa dipanggil Ibu Cia. Nah, anak-anak bisa Ibu sengaja menyampaikan materi melalui video ini karena kemarin kita sempat terkendala sehingga Ibu tidak bisa memberikan materi pembahasan yang seharusnya Ibu sampaikan. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama, namun sebelumnya Ibu akan mengajak anak-anak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama. Nah, saya mengharapkan anak-anak untuk mendengarkan dengan cermat, dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah anak-anak boleh mengerti dan memahami. Oke, kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Ibu akan membacanya untuk kalian semua. Perikop di atas, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tidak tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Ibu membaca firman Tuhan ini, ada 3 hal yang ingin Ibu terapkan, bahkan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Nah, bagaimana sih cara hidup jemaat yang pertama, atau yang sering dikatakan jemaat yang mula-mula? Di sini Ibu melihat adanya ketekunan di dalam hidup mereka. Mereka tetap bertekun di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak lari dari pengajaran para rasul-rasul. Yang kedua adalah mereka terus berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan dan melakukan persekutuan bersama-sama dengan para rasul. Yang ketiga adalah mereka percaya. Mereka percaya bahwa melalui kehidupan mereka, ketika mereka mendekatkan diri kepada Yesus, mereka percaya akan kuasa Yesus. Yang keempat adalah adanya kerjasama di antara mereka, adanya kebersamaan yang mereka rasakan. Sehingga inilah yang membuat cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup jemaat yang pertama ini menjadi sangat sejahtera. Dan pada saat itu juga semakin bertambahnya orang-orang yang diselamatkan. Nah, yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah anak-anak, Ibu beritahukan bahwa ketika kita bertekun di dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita akan mampu melewati semuanya itu. Yang kedua, ketika kita berdoa, ketika kita mengalami permasalahan pergumulan apapun, ketika kita membawa segala sesuatunya dengan doa
percayalah Tuhan akan menjawab semuanya ini. Dengan percaya aku akan kuasa Tuhan, maka segala mujizat yang akan selalu terjadi, berkat dan segala yang kita perlukan pasti akan Tuhan cukupi. Dan dalam kehidupan kita juga kita harus bisa membangun kerjasama. Kita harus bisa membangun kebersamaan sehingga kita bisa membangkitkan atau menambahkan anggota-anggota melalui kerjasama kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama-sama. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran materi. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan dari LKS ini. Silakan anak-anak membuka LKS, kita akan belajar bersama-sama. Yaitu pembelajaran 3, halaman 26. Dengan tema atau judul Gereja yang Hidup di Dunia. Gereja yang hidup di dunia. Kita melihat ada 5 tujuan pembelajarannya, anak-anak. Anak-anak bisa membacanya. Ada 5 tujuan pembelajaran dalam materi ini, yaitu memulai penugasan siswa diharapkan mampu menjalankan tugas bersekutu dan melayani, serta menunjukkan sikap yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Yang kedua adalah melalui penugasan siswa secara diskusi mampu menjelaskan kegiatan gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Yang ketiga, melalui penugasan siswa mampu menunjukkan kegiatan yang menarik bagi kaum muda yang dapat dikembangkan dalam gereja. Keempat, melalui penugasan siswa mampu menunjukkan kebenaran firman Tuhan tentang tugas gereja dalam bersekutu dan melayani. Yang kelima, melalui penugasan siswa mampu menunjukkan kegiatan positif yang dapat dilakukan gereja sebagai bentuk pendekatan gereja dengan masyarakat. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Kita akan masuk dalam bagian A yang anak, yaitu gereja yang memberitakan. Gereja yang memberitakan. Di dalam kisah para rasul pasal 2 digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama ada 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan. Semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dalam pembahasan materi dalam kisah para rasul pasal 2 ini, yaitu di mana ada 3 perikop yang dijelaskan, ya, yaitu tentang Pentakosta, khotbah Petrus, dan cara hidup jemaat yang pertama. Nah, melalui khotbah Petrus inilah Petrus menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Pada saat itu ada 3.000 orang percaya melalui khotbah Petrus ini. Nah, lalu di kemudian hari sering sekali menemukan pemberitaan seperti ini, ya. Malah kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya. Seperti kita sering temukan seperti pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain. Nah, apa sih tugas mereka? Tugas mereka adalah melaksanakan pemberitaan, yang artinya dalam bahasa Yunani sebagai kerugma. Kerugma artinya pemberitaannya. Nah, sementara kerugma sendiri sebetulnya berarti pengumuman. Ya, tadi kerugma adalah pemberitaan dan sekarang adalah kerugma, yaitu pengumuman. Seperti yang biasa disampaikan oleh petugas kerajaan yang menyampaikan berita-berita penting, untuk menyampaikan berita-berita penting pada masa itu. Nah, karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya, ya, pasti tentunya pada saat itu tidak ada ya HP seperti HP, handphone atau laptop dan
semacam lainnya. Nah, pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Dalam contoh dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 tadi yang kita baca, kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi pada saat itu Petrus menyampaikan makna dari penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang dialami oleh Yesus sendiri. Di dalam kebaktian kita anak-anak, sekarang mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan yang lain. Misalnya khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka cita, atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat, dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan dan lain-lainnya. Nah, pada pembelajaran ini mengajarkan kita bagaimana kita membangun hubungan melalui pengajaran ini, dan bagaimana kita membangun kerjasama dengan sesama kita maupun di masyarakat luar maupun orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Melalui pengajaran inilah kita diajarkan untuk kita membangun hubungan tersebut. Nah, khotbah di gereja biasanya dikembangkan dari isu-isu yang muncul dan dihadapi oleh warga jemaat. Baik khotbah dapat pula memilih topik-topik yang dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan pemahaman iman, sehingga khotbah yang disampaikan merupakan khotbah pengajaran. Nah, pada intinya adalah mereka ketika pengkhotbah melakukan pemberitaan firman Tuhan, mereka tidak ditentukan oleh apa yang mereka sukai, firman apa yang mereka sukai, tapi mereka melihat bagaimana permasalahan yang dialami yang ada di dalam jemaat tersebut. Nah, sehingga mereka membangun atau menyampaikan firman Tuhan itu atau memberitakan firman itu untuk semata untuk pengajaran, menyadari mereka, memberikan pengajaran kepada mereka. Nah, beberapa gereja menggunakan daftar bacaan yang tetap yang disebut leksionari, yang dihubungkan dengan tahun gerejawi. Dengan demikian, pengkhotbah tidak hanya berkhotbah dari teks-teks bacaan favoritnya saja. Jadi ada daftar buku yang dibuat atau yang ada yang disebut dengan leksionari, supaya fungsinya adalah supaya pengkhotbah tidak hanya berkhotbah dari teks-teks yang mereka sukai, tetapi itu ditentukan bahkan diberikan supaya apa yang disampaikan mereka itu sesuai dengan keadaan yang dialami oleh jemaat, bukan dari apa yang mereka sukai, perikop atau kitab surat Injil apa yang mereka sukai. Nah, kita melihat topik-topik apa lagi yang biasa kita dengar dalam kerumunan, di dalam kebaktian di gereja. Dan kita akan memasuki pembelajaran ke B, yaitu gereja yang bersekutu. Ibu sudah menjelaskan tentang gereja yang memberitakan, di mana dalam pemberitaan itu Tuhan memakai seorang pendeta pengkhotbah yang memiliki wewenang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan tugas mereka yaitu sebagai pemberitaan. Nah, ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mereka harus dapat melihat permasalahan-permasalahan yang ada di jemaat tersebut, sehingga hal itu menjadi pengajaran, bukan semakin menambah atau semakin membuat suatu jemaat itu rusak. Tapi yang disampaikan adalah pada intinya untuk melakukan pengajaran kepada jemaat-jemaat supaya dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk dalam gereja yang bersekutu. Di atas sudah dijelaskan bahwa pemberitaan atau kerigmat disampaikan dalam konteks ibadah. Jadi pemberitaan atau kerigmat tadi dijelaskan secara konteks ibadah. Nah, anak-anak pasti tahu bagaimana konteks ibadah yang sebenarnya, konteks ibadah dalam kehidupan atau di gereja anak-anak masing-masing. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen perdana, dan yang biasa kita sebut sebagai khotbah sekarang. Kehidupan perdanaannya, kehidupan yang sekarang. Dalam Alkitab Perjanjian Baru kita dapat menemukan
ada 106 kata tentang pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa kata kerja ini menempati posisi yang sentral dalam kehidupan orang Kristen. Posisi yang sentral di dalam kehidupan orang Kristen. Kita melihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 ya. Kita melihat bacaan. Ada 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Jelaskan bahwa tetapi kamu memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Yang ada dalam PKS sebenarnya. Nah, Rasul Paulus mengucapkan hal ini kepada siapa? Tentang apa? Atau siapa yang ia beritakan? Secara khusus kita melihat itu adalah untuk orang-orang Yahudi dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, supaya tidak ada yang menjadi batu sandungan dan tidak ada yang mengalami kebodohan dalam pemberitaan tentang Yesus Kristus ini. Nah, bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan orang-orang Kristen perdana? Apakah ibadah mereka sama dengan ibadah gereja kita yang sekarang? Ternyata jawabannya adalah tidak. Jadi penjelasannya adalah ibadah pada zaman dahulu tentunya akan mengalami perkembangan, berbeda dengan perkembangan ibadah yang sekarang. Sedikit demi sedikit akan ada terjadinya perkembangan. Yang dulunya ibadahnya sederhana dan sekarang mungkin akan terus meningkat menjadi sangat luar biasa. Tetapi meskipun perbedaan itu terjadi, ibadah tetap memiliki satu tujuan, yaitu satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ibadah yang ternyata terdapat di gereja-gereja sekarang sudah berkembang jauh, ya. Yang dijelaskan tadi sudah berkembang sangat jauh dari yang sebelumnya. Karena berkembangnya pemahaman tentang arti liturgi yang dimiliki oleh gereja masing-masing. Jadi pemahaman tentang liturgi itu semakin berbeda-beda dan mereka semakin memahami liturgi yang sebenarnya dari gereja itu masing-masing. Nah, di sini kita akan melihat tentang di gereja Ortodoks atau Katolik Timur ya. Liturgi itu sendiri menjadi intisari. Di dalam gereja Ortodoks itu menjadi intisari kebaktian dan ibadah. Karena itulah kebaktian di gereja-gereja Ortodoks dapat berlangsung sangat panjang. Ya, melalui kebaktian ini adalah sehingga gereja-gereja di Ortodoks berlangsung sangat panjang, artinya sangat lama gitu. Dengan liturgi yang cukup rumit dalam di gereja Ortodoks ini ternyata pada saat itu ada liturgi yang mereka pakai itu sangat rumit. Tetapi mereka tetap memakai liturgi tersebut dengan waktu yang cukup panjang dan cukup lama ya. Gereja Ortodoks Rusia, ya misalnya kita melihat dalam gereja Ortodoks Rusia, misalnya menyelenggarakan kebaktiannya hingga 3 jam. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, anak-anak mungkin kita dapat melakukan ibadah itu hanya 1 jam lebih atau 1 jam. Tetapi gereja Ortodoks ini melakukan selama 3 jam untuk melaksanakan peribadahan mereka. Dan seluruh jemaat berdiri sepanjang kebaktian. Bayangkan anak-anak, sepanjang kebaktian itu, sepanjang peribadahan itu mereka hanya berdiri. Berbeda dengan peribadahan kita yang sekarang. Ya mungkin ada dari gereja anak-anak yang masih menggunakan kebaktian ini, tetapi ibu yakin untuk zaman sekarang itu jarang sekali orang melakukan kebaktian itu dengan berdiri. Pasti adanya berdiri, duduk, berdiri dan duduk. Tetapi dalam kebaktian ini mereka seluruhnya cuma berdiri sepanjang kebaktian itu, sepanjang peribadahan itu. Sementara di gereja Roma, ya di gereja Katolik Roma itu Ekaristi atau perjamuan kudus sangat ditekankan. Jadi di Roma ini sangat menekankan perjamuan kudus atau Ekaristi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Ekaristi? Ekaristi adalah puncak ibadah dari dalam gereja ini. Yaitu puncak ibadah di dalam gereja ini. Gereja Ortodoks, gereja Katolik Roma ini.
Dan perjamuan kudus ini dirayakan setiap minggu untuk memperingati kurban Yesus Kristus. Nah, kalau zaman sekarang kita melihat orang melakukan perjamuan kudus itu bisa saja 1 kali seminggu atau 2 kali sebulan, atau 1 kali sebulan, atau 1 kali dalam 1 tahun. Tetapi di sini di Gereja Katolik Roma ini melakukan itu setiap minggu dengan tujuan memperingati tentang kurban Yesus Kristus, memperingati tentang kematian Yesus Kristus. Sebaliknya gereja-gereja Protestan memberikan tekanan yang kuat pada pemberitaan firman melalui khotbah. Jadi gereja-gereja Protestan tekanan yang mereka lakukan adalah yang lebih kuat adalah memberitakan firman melalui khotbah di gereja-gereja maupun di manapun mereka berada. Sebagian besar waktu dalam kebaktian diberikan kepada pemberita firman, sehingga ada gereja-gereja yang menyediakan waktu hingga 30 menit sampai 40 menit. Jadi penyampaian firman Tuhan, khotbah yang sekarang itu gereja-gereja Protestan itu dibatasi waktunya 30 menit sampai 40 menit, 45 menit dari kebaktian yang untuk khotbah, hanya untuk khotbah saja. Dan khotbah menjadi puncak dari seluruh isi kebaktian. Nah, khotbah menjadi puncak. Itulah sebabnya studi tentang berkhotbah atau homiletika menjadi sangat penting. Nah, homiletika adalah cara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana kita belajar untuk berkhotbah. Inilah sekedar contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bagaimana ibadah kita berbeda-beda. Nah, jadi ibadah yang dilakukan sekarang dengan dulu itu ada perbedaan. Sementara itu ibadah orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang Yahudi. Meskipun ada sangat kemiripan, tapi ada perbedaan di antara mereka. Karena pada saat itu orang Kristen perdana masih menganggap diri mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi lainnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 yang dilaporkan bahwa menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Namun sejak pertama kali orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, bila pada awalnya mereka merayakan hari Sabat, lama-kelamaan pertemuan hari Minggu ini menjadi acara yang paling utama dan penting. Nah, jadi peran yang sangat paling utama dan sangat penting oleh orang Kristen terhadap hukum Taurat mereka. Kunci untuk memahami hal ini dapat dengan mudah kita temukan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, hari yang pertama itu disebut hari Minggu. Ini menurut kehidupan orang Kristen perdana. Atau hari yang pertama yang sering mereka sebutkan hari Minggu. Kata ini berasal dari bahasa Portugis, yang menyebutkan domingo atau bacanya domingo, dibaca domingo, yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia hari Minggu. Kata domingo berarti hari Tuhan. Dalam bahasa Portugis yang anak-anak, itu domingo artinya hari Tuhan. Jemaat Kristen mula-mula ini menceritakan tentang jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi pada waktu itu. Jemaat mula-mula. Nah, tata ibadah ini sering disebut dengan liturgi, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, dalam bahasa ini liturgia. Kata liturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti. Jadi liturgia ini mengandung banyak arti. Antaranya adalah lain pelayanan, ada juga pelayanan militer, pelayanan iman berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Nah, ini secara garis besar ya pengertian tentang liturgia. Selain itu, Kisah Para Rasul juga melukiskan bahwa mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Nah, kita telah membaca tadi bagaimana kehidupan orang Kristen, cara jemaat yang pertama itu untuk membangun persekutuan itu mereka hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, sebab di dalam kematiannya itu Yesus membangkitkan kehidupannya dengan harapan kita. Hal ini dilambangkan oleh Tuhan lewat peristiwa perjamuan makan malamnya. Terakhir bersama
murid-muridnya. Nah, pada waktu itu sebelum kematian Yesus Kristus, ia melakukan perjamuan makan malam bersama-sama dengan muridnya. Disitulah Yesus menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Perjamuan inilah yang hingga kini dilakukan oleh orang-orang Kristen yang membuat ibadahnya berbeda dengan ibadah orang-orang Yahudi, yaitu perjamuan kudus. Inilah yang menjadi perbedaan antara peribadahan orang-orang Yahudi dan orang Kristen yang sekarang, yaitu adanya perjamuan kudus. Digambarkan oleh kisah rasul ketika di situ dilaporkan bahwa orang-orang Kristen perdana ini memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan. Hal ini mengingatkan kepada mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid-muridnya. Melalui perjamuan itu mereka pun terlibat, mereka pun terlibat di dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau koinonia di dalam bahasa Yunani-nya. Kata koinonia dalam bahasa Yunani-nya itu koinonia artinya persekutuan. Kata koinonia sendiri mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Jadi arti koinonia ini memiliki persekutuan yang mendalam daripada sekedar persekutuannya. Sebab dalam kata ini terkandung makna persekutuan. Dalam kata koinonia ini memiliki makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu ya. Karena itu koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana yang membagi-bagikan kepunyaan mereka. Ketika mereka melakukan persekutuan, mereka membawa suatu makanan atau hal yang bisa mereka bagi-bagikan untuk mereka lakukan dalam persekutuan itu untuk menikmatinya bersama-sama. Nah, persekutuan ini menjadi semakin jelas ya ketika kita melihat bahwa selain perjamuan kudus, jemaat Kristen pernah juga mengadakan perjamuan kasih seperti yang dilaporkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 20 sampai 34 ya. Dimana di situ juga selain perjamuan kudus ada juga dalam perjamuan kasih. Perjamuan kasih ini masing-masing anggota membawa suatu makanan tertentu yang kemudian dimakan bersama-sama dengan warga jemaat yang lainnya. Perjamuan kasih yang diadakan di kalangan orang-orang Kristen di Korintus sempat ya, jadi pada saat itu di Korintus itu sempat terjadi suatu permasalahan karena jemaat tidak selalu datang pada waktu yang bersamaan. Pada waktu itu di jemaat Korintus itu mereka datang tidak secara bersama-samaan karena ada yang mengutamakan pekerjaan, tetapi ada juga yang mengutamakan Tuhan untuk datang. Nah, inilah timbulnya permasalahan tersebut. Sebagian warga jemaat adalah orang-orang yang tetap bekerja di hari Minggu. Ini yang menjadi permasalahan utama ya. Nah, karena pekerjaan, banyak di antara mereka yang terlambat datang ke perjamuan kasih. Lalu kita melihat malangnya setibanya mereka di gereja, sebagian besar makanan yang disediakan sudah habis. Jadi karena mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka, sehingga pada saat itu ketika mereka tiba, mereka melihat makanan yang mereka bawa, orang-orang yang memiliki kasih untuk ingin berbagi, tapi karena keterlambatan mereka, akhirnya mereka tidak mendapatkannya. Nah, karena pada saat itu makanan yang mereka sediakan tuh habis dimakan oleh orang-orang yang kaya yang tidak perlu bekerja pada hari Minggu. Nah, hal ini membuat Paulus sebenarnya merasa marah kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus tersebut. Paulus mengecam mereka yang makan dengan lahap dan merupakan saudara-saudara mereka yang datang terlambat. Akibatnya kata Paulus, setiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga seorang lapar dan yang
mulai mabuk, Paulus menasihati jemaat di Korintus itu agar mereka tidak melakukan hal ini lagi. Artinya adalah anak-anak, ketika waktu di jemaat Korintus itu, ketika orang-orang kaya datang yang tidak perlu bekerja membawa makanan mereka bersama-sama, seharusnya mereka memikirkan orang-orang yang tidak mampu pada saat itu. Seharusnya mereka membagikan atau menyisakan membagikan makanan itu kepada orang-orang yang terlambat. Tidak harus dihabiskan oleh mereka sendiri. Nah, inilah yang membuat Paulus menasihati jemaatnya di Korintus agar mereka tidak melakukan hal itu lagi. Nah, Paulus mengajarkan agar mereka yang dapat datang lebih dahulu hendaknya makan dulu di rumah, agar mereka tidak menghabiskan makanan bawaan mereka di gereja. Artinya, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus supaya ketika mereka datang membawa makanan mereka yang lebih dulu, hendaklah mereka makan dulu di rumah, menyediakan makanan mereka di rumah, sehingga ketika mereka membawa makanan mereka di sini, mereka harus menunggu jemaat-jemaat yang lain untuk datang supaya bisa makan bersama dan melaksanakan kebersamaan itu secara bersama-sama. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan, materi pembelajaran dari gereja yang memerintahkan dan gereja yang bersekutu. Ibu telah menjelaskannya. Nah, bagi anak-anak yang ingin memberikan pertanyaan atau kurang memahami atau kurang mengerti dari penjelasan Ibu, silakan bertanya di WA Ibu ya, secara pribadi. Jadi Ibu akan menjelaskan ulang jika memang anak-anak kurang memahami atau kurang mengerti. Untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya bagian C, Ibu akan menjelaskannya di hari Senin nanti. Jika Zoom Ibu tidak bermasalah, maka Ibu akan melakukan Zoom bersama-sama dengan kalian. Tetapi kalau misalnya Zoom Ibu masih bermasalah, Ibu akan menjelaskan ini melalui video kembali, supaya anak-anak tidak ketinggalan materi dan tidak ketinggalan pembelajaran yang ada. Terima kasih untuk hari ini dan materi ini Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, di mana pada saat ini Tuhan kami boleh belajar bersama-sama untuk mempelajari tentang gereja yang memberitakan dan gereja yang bersekutu Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini Tuhan tidak perlu begitu saja, tapi biarlah Tuhan memakai kami anak-anak-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang mendengar pada saat ini Tuhan, untuk menjadi alat dalam pemberitaan Injil Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan pelajaran di dalam tangan-Mu dan kami telah selesai, dan hari berikutnya kami akan melanjutkan pelajaran ini kembali. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami, melindungi kami, bahkan melihara kami, sehingga kami Tuhan boleh diberi kesempatan untuk memberikan pengajaran yang baik, serta pembelajaran yang kami sampaikan Tuhan biar semua boleh berkenan di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga anak-anak-Mu yang mendengar pada saat ini Tuhan, biar apapun yang mereka dengar, materi apapun yang mereka dapatkan hari ini Tuhan, dapat mereka pahami dan dapat mereka aplikasikan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak. Selamat siang.